3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok kelas metodologi penelitian B dengan dosen pembimbing Bapak Maulana Azimatun Nur akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul pengambilan minyak atsiri dari ekstraksi limbah kulit jeruk nipis. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Hafizia Tadwa Herlane, NIM 124, yang kedua Laras Amelia Abrajano dengan NIM 160, dan yang ketiga Riza Halim Alamsyah dengan NIM 178, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Refdi Alfaris dengan 180. Next slide. Adapun presentasi proposal penelitian ini kami bagi dengan beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan percobaan, yang ketiga adalah tinjauan pustaka, yang keempat adalah alat dan bahan, yang kelima adalah cara kerja dan diagram alirnya, lalu yang selanjutnya adalah analisis perhitungan atau cara analisis, dan yang terakhir adalah jadwal kegiatan. Adapun presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai latar belakang daripada proposal penelitian ini dibuat. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu komoditas perkebunan atau pertanian yang dihasilkan di Indonesia adalah tanaman jeruk, di mana menurut catatan sejarah tanaman jeruk sendiri sudah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu, baik itu tumbuh secara alamiah ataupun dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Dan selama ini kita semua mengenal buah jeruk merupakan buah yang mengandung zat gizi, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk mengobati berbagai penyakit. Dan yang kita kenal, jeruk adalah salah satu sumber vitamin C. Padahal menurut penelitian yang ada, buah jeruk sendiri memiliki zat gizi esensial lainnya, seperti karbohidrat, kalium, magnesium, tembaga, kalsium, fosfor, folat, telamin, niacin, dan lain-lain. Namun sejauh ini pengolahan jeruk yang menghasilkan limbah berupa kulit jeruk, ampas, dan bijinya masih menjadi suatu masalah yang sangat serius, di mana sampai saat ini pengolahan limbah tersebut hanya digunakan untuk pakan ternak saja. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari limbah kulit jeruk, yang secara khusus dalam proposal penelitian ini, objek kami adalah limbah kulit jeruk nipis, di mana limbah kulit jeruk nipis ini dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi minyak atsiri. Dan dalam proposal penelitian ini, kami menggunakan metode ekstraksi kulit buah jeruk nipis untuk menghasilkan minyak atsiri. Next slide. Adapun tujuan percobaan proposal penelitian ini yang pertama adalah mempelajari proses ekstraksi minyak atsiri dari limbah kulit jeruk nipis. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh jumlah pelarut terhadap bobot minyak, di mana dalam hal ini kami menggunakan pelarut etanol. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui waktu ekstraksi minyak dari limbah yang optimum. Limbah yang dimaksud di sini adalah limbah kulit jeruk nipis itu sendiri. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Laras Amelia Abrajano, yang akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan seterusnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih minyak atsiri. Nah, industri pengolahan minyak atsiri di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak zaman penjajahan dulu. Namun, perkembangannya masih tertinggal dari negara lain karena di Indonesia itu masih menggunakan cara tradisional. Sedangkan negara-negara maju telah menggunakan metode yang lebih kompleks dan canggih. Minyak atsiri yang dapat diproduksi di Indonesia salah satunya adalah minyak kulit jeruk atau citrus palm oil. Nah, kulit jeruk itu menurut Albrigo dan Carter, jeruk memiliki 3 bagian utama berupa flavonoid, aldehydo, dan endocarp.
Nah, minyak kulit jeruk merupakan minyak aromatis yang terdapat pada gland di bagian kulit buah jeruk. Untuk mendapatkan minyak atsiri dari kulit jeruk, ada beberapa metode yang diketahui, yaitu seperti proses pengepresan, penyulingan, menggunakan bahan pelarut, meserasi, enfluerasi, dan metode destilasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstraksi, karena metode yang akan kami pakai adalah metode ekstraksi. Nah, beberapa pengertian menurut para ilmuwan, menurut ETH Zurich, ekstraksi adalah proses di mana satu atau lebih komponen dipisahkan secara selektif dari sebuah cairan atau padatan menggunakan pelarut yang tidak dapat larut. Proses pemisahan tersebut bergantung pada kelarutan dari tiap komponen. Yang kedua, menurut Wilson dan teman-teman, ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Dan menurut James, ekstraksi adalah penarikan suatu zat aktif dari suatu padatan atau cara menggunakan sebuah pelarut. Nah, yang ke fase ekstraksi. Nah, di ekstraksi terdapat 3 fase. Yang pertama tuh ekstraksi pada cair, ekstraksi cair-cair, ekstraksi gas cair, atau disebut dengan absorpsi. Kemudian, beberapa faktor-faktor ekstraksi antara lain itu terdapat rahasia campuran, proses pelarutan, disolusi dari sel desintegrasi, terus kemudian ada perendaman step atau stepping dan pengembangan swelling simplicia. Yang keempat ada difusi dari sel utuh atau intact cell. Namun yang kelima adalah laju penempatan keseimbangan. Dan yang keenam terdapat temperatur. Yang ketujuh merupakan jumlah proses ekstraksi. Dan yang kedelapan merupakan interaksi substansi terlarut dengan material tanaman lain yang tidak terlarut. Kemudian derajat lipofilisitasi. Dan yang terakhir dari faktor ekstraksi adalah waktu ekstraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hafizi. Untuk Hafizi, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Laras. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelarut. Baik, di sini pelarut sendiri adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut di sini biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapat dan akan meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Penggunaan pelarut organik di sini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada minyak atsiri yang disebabkan oleh pemanasan dengan uap dan air. Pada penelitian ini, pelarut yang akan kami gunakan adalah etanol. Baik, selanjutnya. Laras, selanjutnya. Baik, selanjutnya pada proses perlakuan, proses pengecilan ukuran bahan dan pengeringan bahan yang mengandung minyak atsiri bertujuan agar mempersingkat waktu proses ekstraksi. Pada proses pengeringan sendiri, memiliki tujuan untuk mengurangi kadar air pada bahan. Namun proses pengeringan sendiri ini, komponen minyak atsirinya dapat juga mengalami penguapan dan proses oksidasi dari oksigen di udara. Selanjutnya, Laras. Baik, di sini terdapat alat dan bahan yang akan kami gunakan. Untuk bahannya sendiri terdapat 3. Yang pertama, kulit jeruk nipis, kemudian pelarutnya terdapat etanol dan air. Kemudian untuk alatnya sendiri dapat dilihat pada slide. Untuk pada bagian nomor 1 sendiri terdapat motor pengaduk, kemudian pada nomor kedua terdapat pengaduk mekanik, nomor ketiga terdapat pendingin balik, nomor keempat termometer, nomor kelima terdapat lampu layar 3, nomor keenam terdapat water bath, dan yang ketujuh terdapat statif. Baik, selanjutnya Laras. Untuk pada cara kerja di sini, pada persiapan bahannya, yang pertama-tama diperlukan untuk mencuci limbah kulit jeruk nipis. Kemudian setelah limbah jeruk nipis dibersihkan, akan dipotong kecil-kecil kulitnya, kemudian di blender. Setelah di blender, akan ditambahkan pelarut pada serbuk kulit jeruk nipis yang selanjutnya dapat dianalisa. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Riza Halim. Untuk Riza Halim, dipersilakan.
Baik, terima kasih Hafizi. Next. Nah. Oke, yang pertama adalah cara analisis untuk mengetahui kadar minyak atsiri. Hasil minyak atsiri yang diperoleh dari proses ekstraksi dan destilasi ditampung dalam Erlenmeyer, yang dimana berat Erlenmeyer telah diketahui. Setelah mendapatkan berat konstan, kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat jenis minyak atsiri. Untuk mengetahui kadar minyak atsiri, dilakukan perhitungan dengan menghitung berat minyak dibagi dengan berat sampel, lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya untuk mengetahui analisis berat jenis, piknometer diisi dengan minyak atsiri, ditimbang dengan minyak atsiri dan piknometer. Kemudian dihitung dengan rumus berat piknometer ditambahkan dengan minyak, kemudian dikurangkan dengan berat piknometer kosong dibagikan dengan volume aquades. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan yang telah kami rancang untuk penelitian ini, untuk bagian yang pertama persiapan, untuk persiapan proposal diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan pertama. Selanjutnya untuk persiapan alat dan bahan diharapkan untuk dilaksanakan pada bulan kedua. Lalu yang ketiga, persiapan laboratorium diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan kedua. Kemudian untuk proses pelaksanaan pada pembuatan serbuk kulit jeruk diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan kedua, dan untuk ekstraksi kulit jeruk dan pengambilan minyak atsiri dapat dilaksanakan pada bulan ketiga. Terakhir untuk pengumpulan data dan analisis data, untuk evaluasi hasil kami mengharapkan dapat dilaksanakan pada bulan ketiga hingga bulan kelima. Untuk pengumpulan data dan analisis data dan simpulan dapat dilaksanakan pula pada bulan ketiga hingga bulan kelima. Dan yang terakhir untuk penyusunan laporan diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan kelima dan bulan keenam. Sekian untuk penjelasan jadwal kegiatan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Refki Alfaris. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasi yang sudah disampaikan mengenai proposal penelitian dengan judul pengambilan minyak atsiri dengan metode ekstraksi dari jeruk nipis. Itu saja mungkin yang bisa kami presentasikan kepada teman-teman semua. Kami memohon maaf apabila ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan selanjutnya kami juga tak lupa untuk berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah banyak membantu dalam penyusunan proposal penelitian ini dan sudah menonton video yang kami upload ini sebagai pemenuhan tugas daripada presentasi proposal penelitian. Mungkin itu saja dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.